Liburan paling sering karena kita suka staycation, holiday. Info. Generasi Z merupakan penerus dari generasi milenial, yang gimana orang-orang ini dilahirkan dari tahun 1995 hingga pertengahan tahun 2010. Di dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikologi yang mendalami perbedaan generasi, John M. Square, generasi Z memiliki salah satu karakteristik, yakni berjiwa bebas, yang dimana generasi Z tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media. Di sini bakal menyulitkan mereka ketika berada dalam lingkungan yang otoriter. Dalam menyikapi hal tersebut, kami melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada generasi Z untuk mengetahui tanggapan generasi Z terkait dengan sikap generasi Z tentang asmara, yang dimana generasi Z ini memiliki karakteristik berjiwa bebas. Aku namanya Antonis Mario. Aku Ayu Asri Usnokotimah. Halo, nama aku Fitri. Nama aku Michael Pratama, biasa dipanggil Michael. Halo, nama aku Anggun, usiaku 20 tahun. Sebelumnya udah punya pacar apa belum? Munafik sih kalau bilang nggak pernah. Pernah pastinya waktu SMA. Remaja itu nggak mungkin lah, kakak pacaran itu nggak mungkin. Kalau pacaran sih belum. Udah, kebetulan sekarang masih pacaran. Awal-awal kenal tuh gara-gara di kantin. Gara-gara beli apa itu terus kesenggol kena tangannya gitu. Terus tiba-tiba minta nomor gitu. Baru tumbuh 3 bulan lah. Belum. Nggak percaya kan? Banyak sekarang itu pacaran yang mengundang hal negatif. Bisa kemana-mana nih, ambil di luar nikah. Jadi kalau kenapa sama cewek ini keluarganya yang malu dan masa depan lu juga pasti bakal hancur sih. 5 tahun yang lalu terakhir kali pacaran. Pernah. Pacaran udah pernah. Banyak kendala, akhirnya Berawal dari teman online. Dia asalnya dari Kalimantan, kuliah di Surabaya, dari itu ketemunya. Stranger, LDR, beda agama. Iya. Kuat ya? Alhamdulillah. orang Jawa itu pernah bilang tresno jalaran saka kulino. Jadi ya nggak bisa menarik garis lurus bahwa kalau kita temenan itu nggak bisa pacaran. Setelah saya sendiri yang melakukan ya, kalau nyaman sama teman ya kenapa enggak gitu. Ya biar ada manfaatnya gitu. Kalau pacaran, kalau nggak ada manfaatnya ya buat apa pacaran. Kenapa milih sendiri? Yang pertama karena emang pengen sendiri aja, lagi pengen sendiri. Yang kedua emang belum ada yang pas saja. 2 tahun LDR. Kuat yang gantian gitu. Iya, kalau dibilang kuat, dikuat-kuatin sebenarnya sih. Aku sebenarnya iso pacaran cepet-cepet iso, cuman mikir lagi kalau misalnya gak jangka lama aku gak bisa. Lebih baik aku jomblo dulu, nyari yang bisa jangka lama. Lebih ke takut ngecewain seseorang aja sih. Terus sama emang lagi bener-bener pengen love aja sih. Gimana sih tanggapan ketika Tergantung siapa yang bikin toksik sih. Tergantung yang ditoksikin tuh apa dan tergantung kita tuh lagi bucin atau enggak. Karena kalau kita lagi bucin, mau setoksik apapun pasangan pasti tetap dia itu. Ada api, ada air, ya kan? Kalau dia udah jadi api ya kita harus jadi air. Biar jangan api sama api kebakaran dong ya. Overprotective banget, terus posesif, terus apa-apa tuh kayak kita tuh sama-sama dewasa, sama-sama punya kegiatan sendiri-sendiri gitu. Sabar dulu ya awalnya, aku bawa dia ke ranah yang bener dulu, ke jalan yang bener dulu, kita arahin dulu. Terus kalau emang dia bener-bener gak bisa diarahin, hubungannya udah bener-bener toksik, udah tinggalin. Kalau minta putus alasannya jelas mah tak terima. Kalau nggak jelas mah ya kamu yakin gitu. Kalau dia emang sikapnya kayak gitu, terus udah nggak cocok, ya udah cut. Ya pasti ya diajak ngomong dulu. Kan toksik itu skala ya. Kalau 1 sampai 10 misalnya udah nyentuh 7 tuh udah skip lah. Kamu boleh toksik. Kayak ayolah gini foto-foto berkembang bareng kok kon malah toksik sih, malah berarti mencemari gaya berpacaran dia loh. Terus kalau bisa, mungkin ini bisa dibilang bucin ya. Untuk laki-laki mungkin kebanyakan kayak berjuang lah
mungkin dibilang sama teman-teman bucin bodo amat sih. Itu hubungan lu gitu loh. Soalnya kalau hubungan toksik juga nggak enak buat keduanya, ujung-ujungnya juga putus. Yang penting sih nggak nyimpen toksik gitu, karena kalau toksik tuh udah pasti nggak cocok. Jadi skip aja. Kalau pacaran itu harus sehat. Dan pacaran sehat versi kamu itu kayak gimana? Oke, pacaran pastinya harus sehat ya. Pacaran sehat versi aku, pacaran yang saling mendukung satu sama lain. Jadi support system satu sama lain gitu. Sehat tapi asik, kayak mau di Ayunda. Itu nggak terpublish ya, nggak terekspos, tapi tiba-tiba menikah guys. Emang masih zaman ya pacaran sehat? Oke, pacaran sehat menurut aku adalah kesehatan mental. Satu di komunikasi pastinya, dimana tidak ada yang ditutup-tutupin. Bukan berarti kita harus tahu isi rekening ya, enggak juga. Tapi kita tahu hubungan itu mau dibawa kemana dan kita tuh mau ngapain aja. Aku setuju sama hubungan yang harus sehat, dan aku juga nggak setuju sama hubungan yang harus sehat. Ya lebih tepatnya kita sama-sama harus saling memahami atau bisa dibilang mengondisikan. Pacaran itu kalau sehat itu monoton Bang. Harus ada sakitnya dulu. Pacaran itu kan maksudnya untuk lebih mengenal ya, maksudnya mengenal, dan kalau misalkan kemungkinan besar pasti kan endingnya untuk merit gitu ya, untuk menikah. Ya pasti kalau nggak sehat dari awal ya untuk apa diterusin gitu. Sebenarnya kalau hubungan sehat itu nggak seterusnya jadi sehat. Biasanya kan kayak ada ngambek-ngambek, marah-marah, itu kan istilahnya jadi bumbu lah. Jadi kalau dibilang setuju sama hubungan sehat ya setuju aja. Cuman kan nggak semua hubungan bisa dibuat selalu sehat gitu kan. Kita harus pacaran kapan, kita harus sendiri kapan. Yang penting kalau misalnya punya kesibukan di antara kedua pihak ini, kita harus saling support. Itu pacarannya sehat. Nggak mengekang, terus juga kurangin posesifnya gitu. Karena anak zaman sekarang kan banyak yang posesif, banyak yang kurang tahu diri gitu loh, gimana kita sebagai seorang pacar atau support system yang baik itu gimana. Nah, kalau hubungan sehat menurut aku itu bisa menghargai hal-hal kecil, terus nggak gampang marah, dan kalaupun sama-sama marah masih bisa ngontrol emosi. Kita hubungin soal kehidupan selanjutnya, hubungan itu mau dibawa kemana, dan satu lagi yang penting kalau bagiku hubungan sehat, kita nggak berorientasi sama nafsu. Oke, kata-kata hari ini, jangan salahkan kopimu jika dia dingin, karena dia pernah panas tapi kau anggurkan.